Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kumpul semuanya, sudah lengkap. Tinggal masih ada 2 orang yang belum gabung karena di kelas ini ada 17 mahasiswa. Dan langsung saja saya mulai. Mohon maaf tadi waktunya saya mundur ke jam 3:30 karena memang harus ke kampus dulu. Ada urusan sebentar. Nah, untuk hari ini kita masih di pendahuluan ya tentang praktikum kimia dasar 2. Ini merupakan kelanjutan praktikum kimia dasar 1 dengan skema yang mirip-mirip, mungkin dengan beberapa perbedaan, sedikit perbedaan saja. Seperti biasa, untuk awal kali ini, jangan lupa untuk absennya, dan sistem absennya saya sudah jelaskan di kemarin ketika kimia dasar ya. Praktikum pun sama. Caranya ya silakan aja screenshot kemudian upload fotonya di Google Classroom. Di situ di bagian tugas kayak gitu. Itu akan berlaku terus sampai nanti di akhir pertemuan mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian untuk praktikum kimia dasar 2 ini nanti terdiri dari beberapa judul praktikum, ada 9 judul praktikum yang dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada bagian pertama itu ada 4 praktikum untuk UAS dan juga nanti ada untuk UTS, kemudian ada 5 praktikum untuk UAS. Sebelum itu mungkin ada dari kalian yang bisa mengajukan saran ataupun kritikan tentang berjalannya praktikum semester kemarin karena memang saya akui tidak pernah berjalan secara ideal. Praktikumnya ya ala kadarnya saya bilang karena memang menyesuaikan kondisi dan juga ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Silakan saja kalau misal ada saran ataupun bagaimana enaknya supaya praktikum kali ini di semester 2 kali ini berjalan lebih baik lagi. Silakan. Dari sisi laporan mungkin, dari sisi waktu, dari sisi penyampaian. Kalaupun memang belum ada, nanti silakan saja di akhir boleh ataupun japri ke saya boleh atau di grup juga boleh. Untuk mekanisme perkuliahannya akan sama dengan semester kemarin. Hanya saja di semester kali ini tidak ada aslab ya, jadi langsung dengan saya. Untuk diskusi percobaan juga jika diperlukan, nanti dengan saya langsung di jam perkuliahan. Kalau perlu diingat kembali, perlu saya mengingatkan kembali lah sistem yang kemarin berlaku itu kan kita menggunakan video percobaan, kemudian di situ nanti ada pretest dan post-test di hari praktikumnya sesuai jadwal, kemudian ada diskusi, dan pengumpulan itu H-1 dari jadwal praktikumnya. H-1-nya itu akan saya set di jam 23.59. Seperti itu. Untuk absensi online-nya menggunakan Google Classroom. Saya rasa itu jauh lebih mudah. Untuk topik yang akan kita pelajari, ada ini pembagiannya per pertemuannya seperti ini. Dan modulnya bisa kalian download di GCR. Kemudian di situ juga ada template dari laporannya ya. Untuk judul-judul yang akan kalian lakukan praktikumnya, sebenarnya bukan praktikum secara 100% ya, ini hanya lebih banyak menganalisa prosedur yang sudah disajikan dan juga menganalisa data sekunder yang ada. Datanya itu data sekunder, data dari praktikum lain, dari percobaan sebelumnya. Kita mulai tanggal 2 hari ini masih pendahuluan, minggu depan masuk ke kinetika, kemudian
Nah, minggu ketiga kromatografi kertas, minggu keempat nanti ada praktikum sifat koligatif di penurunan titik beku, minggu kelima praktikum redox. Setelah itu akan diadakan review. Review ini sistemnya adalah kalian mempresentasikan judul-judul praktikum tertentu pada hari itu. Sistematika presentasinya jadi seperti ini ya. Ini kan satu kelas ada 17 orang. Silahkan nanti PJ-nya dibagi dalam 4 kelompok. Karena kan sebelum UTS ini ada 4 judul praktikum ya. Ada kinetika, kromatografi, penurunan titik beku, dan redox. Kalian bagi saja jadi 4 kelompok. Nanti tiap kelompok itu saat review bertanggung jawab untuk mempresentasikan per judul yang sudah dia kebagian judul yang mana kayak gitu. Misal kelompok 1 kebagian kinetika, berarti dia nanti waktu review membahas tentang kinetika. Dan itu dikerjakan oleh 4 orang tadi. Dan untuk laporan per minggunya ini tetap individu, bukan kelompok, enggak. Walaupun misal kelompok itu kamu fungsikan juga sebagai tempat diskusi, forum diskusi kecil seperti itu juga boleh. Oke. Laporan per minggunya tetap individu, tetapi dibuat kelompok untuk tadi itu, untuk presentasi, dan juga kalau kalian mau fungsikan itu sebagai forum kecil diskusi, silahkan. Tapi dengan syarat begini, laporan yang diupload kan individu ya, jangan sampai laporan yang diupload itu merupakan copy paste 100%. Yang seperti itu juga tidak saya kehendaki. Pasti akan saya langsung diskualifikasi dari laporan di situ. Saya anggap nilainya 0. Entah siapapun dari sumbernya siapa, semuanya dapat imbasnya kayak gitu. Kemudian nanti di minggu ke-7 UTS sekitar tanggal 13. Kalau tidak salah sekitar tanggal ini, pertengahan April itu kan sudah mulai puasa ya. Nanti kita akan menyesuaikan dan juga saya akan menawarkan kalian juga. Ini kan seperti kemarin waktu Kimda saya bilang bahwa kalender akademiknya itu sangat ditekan, ngepres gitu. Jadi cuma dikasih waktu 16 minggu. Saya tawarkan aja ke kalian, apakah ketika nanti tanggal merah, tetap saya ngasih tugas, ataukah tetap pertemuan online seperti ini, atau diganti ke hari yang lain. Itu nanti silakan saja didiskusikan dulu, enaknya bagaimana. Kalaupun nanti tetap dikasihkan tugas, berarti saya berikan tugas itu di hari di jadwal perkuliahannya ya, walaupun itu tanggal merah. Tetapi kalau misal tidak perlu untuk meeting dan hanya cukup pengarahan via WA saja seperti itu ya juga nggak masalah. Ini untuk kasus-kasus di tanggal merah. Karena biasanya di awal puasa sama di akhir puasa kan ada hari liburnya seperti itu ya. Ya tujuan utamanya sih tadi walaupun tanggal merah tetap masuk ya karena ngejar waktu. Saya kapok untuk dikerjain seperti semester kemarin. Istilahnya itu kayak dikerjain kan. Biasanya itu semester ganjil itu berakhir di Januari akhir, tetapi kemarin itu di Desember akhir sudah harus selesai. Ya seperti itulah. Kemudian setelah UTS, nanti akan masuk ke topik-topik berikutnya, ada koloid, ada reaksi pembentukan gas, persamaan ion, spektrofotometri UV-vis, dan juga yang terakhir ada pembuatan minyak kelapa tanpa pemanasan, ini ada praktikum sederhananya. Akan tetapi untuk praktikum ini praktikum ke-9 ya, dia minggu ke-12 ini, masih tentatif, bisa dilakukan, bisa enggak. Kalau misal ada waktu, ini kita lakukan, kalau misal enggak, karena praktikumnya sederhana ya, kalau misal tidak ya nanti saya diskusikan dengan tim yang lain di kelas yang lain, bagaimana kalau ini digabungkan ke praktikum yang sederhana yang lainnya juga, biar nanti 1 minggu 2 data yang dianalisis, seperti itu. Kalau mengikuti timeline ini, kita berakhir di tanggal 1 Juni 2021. Ini masih panjang sih, masih jauh dari UAS-UAS teori yang lain, karena biasanya praktikum itu selalu selesai lebih cepat ya. Karena memang kalau teori dituntutnya 16 kali pertemuan, 14 minimal, maksimal 16. Kalau di praktikum itu minimalnya cuma 12 sebenarnya. Jadi kalau sampai 14 itu sudah maksimalnya. Seperti itu, dan kemudian ini ya karena tadi saya bilang bahwa kondisinya tidak ideal. Tapi jangan khawatir, kalian tetap
nanti tetap ada kesempatan ketika sudah offline untuk praktikum lagi. Dan juga Prodi Kimia sedang membahas mengenai skema penggantian praktikum selama pandemi. Ada nanti sistem di model sistem blok seperti itu. Ada 1 bulan tertentu yang memang itu difungsikan untuk praktikum full. Itu masih dalam pembicaraan. Tapi kayaknya sih bakal dibuat seperti itu. Nanti ada 1 bulan, mungkin ditaruh di waktu libur ya, waktu libur masuk untuk praktikum saja. Hasil dari praktikum itu tidak lagi masuk ke AIS, tidak lagi masuk ke rekapan nilai kalian, IP itu enggak. Tetapi dia dalam bentuk sertifikat kelulusan praktikum kayak gitu. Nah, itu jadi syarat nanti kelulusan. Sehingga untuk praktikum yang ada di AIS kalian yang terprogram tiap semester seperti ini, ya dengan sangat terpaksa harus kita lakukan semaksimal mungkin dengan skema PJJ. Dengan data, dengan video, dan lain sebagainya. Tapi tenanglah, kalian masih panjang waktu kuliahnya. Insya Allah kita juga kembali ke kampus secepatnya. Seperti itu. Kemudian ini ya mengenai pembagian topiknya. Untuk format laporan nanti saya jelaskan di template-nya saja. Terus ini rambu-rambu dari laporan praktikum. Yang pertama, laporan dikerjakan individu. Walaupun tadi ada kelompok, tapi silahkan kelompok itu dijadikan forum mini untuk diskusi, monggo. Akan tetapi laporan yang diupload, laporan yang dikerjakan tetap individu. Kemudian laporannya diketik. Karena biasanya ketika kalian kembali ke laboratorium secara offline, laporan-laporan itu tulis tangan, tidak ada laporan diketik. Kemudian untuk berikutnya mengenai font, pakai 12 point. Fontnya 3 ini aja ya, ada Times New Roman, Arial, dan Calibri. Jangan font yang aneh-aneh, karena akan bikin nggak enak juga dibacanya. Uploadnya dalam format PDF. Kenapa dalam PDF? Kalau kalian uploadnya pakai format Word, di Google Classroom itu dosen mengeceknya bukan menggunakan Microsoft Word ya. Dia mengeceknya pakai Google Doc. Nah, format yang ada di file kalian ketika dia masuk ke Google Doc itu biasanya sudah berubah-ubah tuh. Apalagi tabel, gambar kayak gitu ya. Dia bisa loncat-loncat. Akhirnya paling aman upload semua dalam format PDF. Mengenai nama filenya nanti diinstruksikan ketika praktikum. Kemudian laporan hanya diterima melalui Google Classroom, tidak diizinkan untuk mengirimkan via email. Karena pasti kalau dikirimkan lewat email itu akan nyelip ketumpuk sama email-email yang lain. Kalian ya tahu sendirilah bentuk email sekarang seperti apa, pesan yang masuk seperti apa. Kadang-kadang kita pesan yang tidak diinginkan juga masuk aja ke situ. Sehingga semuanya di organizer dengan si Google Classroom itu. Kemudian tidak ada tambahan waktu penyerahan laporan dengan alasan apapun karena memang waktu yang diberikan cukup panjang ya, ada 1 minggu. Kalau misal sekarang hari Selasa berarti deadline-nya itu tadi malam jam 12 kayak gitu. Kemudian template-nya nanti akan saya sediakan. Ini mengenai aspek penilaian. Kita menggunakan skema 433. Jadi 40% itu untuk formatifnya, termasuk di dalamnya ada kehadiran, laporan, dan presentasi. Kemudian berikutnya ada UTS dan UAS yang porsinya 30%. Yang paling besar di sini adalah di formatif ya 40. Sehingga ketika laporan kalian kerjakan ya itu harus dimaksimalkan benar-benar. Dosen itu kebanyakan untuk semester awal ya, dia akan langsung melihat ke metode dan juga ke pembahasan. Metode dan pembahasan itu yang jadi titik penekanan penilaian seperti itu. Kemudian kehadiran minimal 80%. Kalau di bawah 80% tidak diizinkan ikut UAS, kecuali memang dengan syarat, dengan alasan yang memang diperkenankan sakit, ataukah misal ada tugas seperti itu, ya itu masih bisa diperkenankan. Kemudian mungkin itu dari tata tertib perkuliahan praktikum kimia dasar 2. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian format template laporannya?
Untuk kelompok, tadi 4-4, ada yang satu kelompok 5 orang ya. Itu saya serahkan ke PJ, kalian atur aja sendiri. Dan nanti setelah ini, ataupun besok, silakan kirimkan list nama kelompoknya ke saya. Nanti akan saya posting di Google Classroom sebagai pengingat. Oke, sekarang masuk ke bagian template laporan. Ini juga sudah ada di GCR, silakan kalian download. Hanya saya mau berikan beberapa hal di sini. Karena memang kalian baru semester 2 ya. Untuk kelas, ini kelas B ya. Semester kemarin kelas B, saya apresiasi, laporan-laporannya bagus. Format-formatnya sesuai, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi untuk menyeragamkan lagi, saya buat template di sini, silakan kalian pakai ini. Ya untuk mempermudah saja lebih rapinya gimana gitu, biar saya koreksinya juga nggak terlalu pusing. Untuk isi dari laporannya, yang pertama bagian pendahuluan itu ada prinsip dan tujuan percobaan. Prinsip percobaan ini ditulisnya singkat saja, cukup satu paragraf. Beberapa kalimat bisa, cukup satu paragraf saja. Di kemarin itu ada yang saya temukan, entah di kelas ini, entah di kelas yang lain, di prinsip percobaan itu kayak dasar teori panjang kayak gitu. Akhirnya ya formatnya kebalik-balik. Kemudian yang kedua ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini apa yang ingin dituju. Dan karena pengertiannya seperti itu, sehingga tujuan percobaan itu harus selalu sinkron dengan kesimpulan. Dan ditulisnya poin per poin. Kalau misal tujuan percobaannya ini ada 2 poin, misal ada A sama B. Kesimpulan di akhir juga ada 2, ada A dan B. Jangan sampai tujuannya ada 2, kesimpulannya ada 5, kayak gitu. Itu sering terjadi. Bahkan untuk skripsi pun kadang-kadang ketemu yang seperti itu. Ini kan sesuatu yang sepele ya. Kalian dari awal setnya mau kemana, ujungnya ya itu yang diceritakan, bukan cerita yang lain. Kemudian tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka ya kalian sudah paham sendiri, tinjauan pustaka itu referensi yang memang berkaitan dengan prinsip yang kalian kerjakan di situ. Yang berkaitan dengan analisis datanya, yang berkaitan dengan metodenya, itu yang kalian masukkan ke tinjauan pustaka. Ya sekitar 1 halaman, minimal 1 halaman lah, 2 halaman juga boleh, 1 atau 2 halaman seperti itu idealnya. Kalau lebih juga nggak masalah, asal jangan kurang dari 1 halaman. Dan juga jangan cuma ambil dari modul, karena modul itu sangat kurang. Di situ dituliskan paling cuma 2 paragraf atau 3 paragraf ya, itu kurang. Kalian tambahkan dari referensi yang lain. Lanjut lagi ke bagian metode. Jangan lupa juga di semua bagian ini, di bagian tinjauan pustaka ataupun di bagian pembahasan nanti tuliskan citasinya. Tidak hanya di ujung daftar pustaka saja ya, tapi di tengah juga kalian tulis citasinya. Kemudian berikutnya ada metode, dimulai dari alat bahan. Kemudian yang ketiga ada prosedur percobaan. Nah, prosedur ini kalian buatnya dalam bentuk diagram alir. Jadi ditulis dalam bentuk diagram alir, bukan dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk poin-poin langkah percobaan kayak gitu. Tidak seperti itu, tapi buatlah dalam bentuk diagram alir. Kadang-kadang masih saya temukan, misal prosedur percobaan ditulis blok seperti yang ada di modul, kayak gitu kan nggak baik ya. Karena kenapa nanti untuk sekarang dan seterusnya, bahkan ketika sampai lulus nanti, SOP yang dilakukan di laboratorium itu bentuknya ya diagram alir begini supaya mempermudah kerja. Biasanya cuma 1 lembar ditempel di samping alat misal. Kalau misal itu analisis rutin ya, ya sudah ada 1 lembar isinya langkah percobaan ditempel di samping alatnya itu. Orang yang datang ke situ mau kerja tinggal mengikuti step-stepnya itu. Sehingga penulisannya harus ringkas dan juga sistematis. Kayak gitu. Tanda panah-panah ini juga perlu diperhatikan. Tanda panah ini kan menuju ke setelah ini diapakan kayak gitu. Jangan sampai ini malah membingungkan kayak gitu. Itu di prosedur. Balik lagi seperti yang semester lalu mungkin saya bilang bahwa praktikum-praktikum ini adalah melatih kalian untuk nanti di ujungnya di skripsi ataupun ketika sudah lulus masuk ke dunia kerja, bahkan ketika kerja kalian tidak di bidang kimia pun kadang-kadang flowchart seperti ini masih perlu.
Bidang pemasaran pun masih perlu flowchart seperti ini, dan ini perlu untuk dilatih kayak gitu. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, ada hasil dan pembahasan. Kalian pisahkan jadi 2 poin. Ada hasil, itu kalian tulis tabel hasilnya seperti apa, tabel pengamatan. Kemudian yang kedua ada pembahasan, kalian juga tuliskan 2-3 halaman. Ingat sekali lagi, jangan lupa untuk menuliskan citasinya. Kemudian bukan terakhir, ini berikutnya ada kesimpulan. Dan perlu saya tekankan bahwa kesimpulan itu hanya statement akhir. Di situ tidak ada lagi penjelasan atau argumentasi. Ya udah, statement akhirnya apa. Kalau kalian di situ masukkan lagi pembahasan, itu belum kesimpulan. Ngerti nggak yang saya maksudkan? Jadi di kesimpulan memang statement akhirnya seperti apa, itu kamu tuliskan di sini. Kalau misal ada hal-hal yang tidak sesuai teori, itu masuknya ke pembahasan. Setelah kesimpulan nanti masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya berikan beberapa contoh, ada 3 contoh. Yang pertama dari jurnal, penulisannya seperti ini. Ada nama, kemudian ada judul jurnalnya apa, judul artikelnya apa, kemudian jurnalnya apa, terakhir ini ada volume dan halaman. Kemudian kalau untuk website, penulisannya juga ada aturan sendiri. Ini kan kebetulan pakai bahasa Inggrisnya karena saya pakainya Mendeley. Kalian pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ini untuk artikel dari website. Nama, tahun, kemudian ini judul artikelnya apa, ini diaksesnya tanggal berapa, dari website apa. Seperti itu. Yang tidak diperbolehkan itu dari 3 tempat ini. Ada Wikipedia, Blogspot, dan juga referensi yang anonim. Jangan gunakan referensi yang anonim. Kayak gitu. Terus ini contoh yang ketiga tentang daftar pustaka dari buku. Ini masih umum ya, zaman SMA, bahkan SMP dulu sudah pernah diajarkan bahwa menulis daftar pustaka dari buku ya aturannya begini. Nama dan nama dulu, kemudian namanya ini dibalik, nama terakhir di awal, kemudian diikuti oleh nama depannya. Tahun dia ditulis, tahun terbitnya, bukan dia ditulis, tahun terbitnya, judul buku, kota dia terbit, dan penerbitnya siapa. Kamu tuliskan dengan urutan ini. Kemudian terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini bisa berisikan foto kegiatan, bisa screenshot dari video yang diberikan, bisa untuk mempermudah pembahasan, bisa juga untuk membantu menjelaskan di pembahasan seperti itu. Ada jawaban pertanyaan dan juga MSDS. MSDS ini kebetulan kemarin di kelas ini juga nggak ada yang miss, aman semua. Untuk yang di kelas lain ada yang kelewat-lewat masalah MSDS. Terus tentang perhitungan, kalau perhitungannya panjang dan dia dirasa tidak terlalu penting ditampilkan di pembahasan, kamu cantumkan di lampiran. Tetapi kalau perhitungannya itu sederhana dan dia dirasa penting masuk pembahasan, masukin aja ke pembahasan, itu bisa. Tapi kalau terlalu panjang atau hanya cuma hitungan konsentrasi atau apa, kamu taruh aja di lampiran, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Silakan saja nanti ketika hari H praktikumnya, karena tadi kan diskusi percobaan itu tentatif ya. Kalau memang dibutuhkan, silakan menginfokan ke saya. Nanti akan saya buat link Zoom-nya untuk kita ketemu seperti ini. Kalau memang tidak diperlukan ya bisa saya arahkan via WA saja. Nanti terserah gimana enaknya, gimana baiknya. Ada yang perlu disampaikan? Ada yang perlu ditanyakan? Bapak izin bertanya. Suaranya kecil sekali. Ada yang mau ngomong nggak? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau hitungannya sederhana dan penting gitu. Itu contohnya apa ya, Pak? Soalnya dari yang kemarin saya nggak pernah ada perhitungan di pembahasan gitu, Pak. Oke. Ini kita ambil contoh di laporannya.
Misal kinetika ya. Kalau di kinetika itu kan hitungannya lumayan panjang. Di situ ada pembuatan grafik, hitungan dan lain sebagainya. Kalau terlalu panjang seperti itu, bisa kalian cantumkan di lampiran saja. Kalau hitungannya sederhana, contohnya bisa di mana ya? Ini nggak ada yang hitungan sederhana sih. Semuanya nggak terlalu urgent. Mungkin di penurunan titik beku, misal seperti itu, dia cuma ada 2 atau 3 data. Bisa kamu cantumkan di pembahasannya. Misal kalau kamu pengen mencantumkannya perhitungan silakan, atau kalau kamu cuma pengen bentuk tabel juga silakan saja. Tabel konsentrasi berapa, penurunan titik beku berapa, kayak gitu, boleh saja. Kalau perhitungannya panjang dan dirasa tidak terlalu penting, taruh di lampiran. Kalau memang sederhana dan dia dirasa penting untuk membantu menjelaskan, cantumkan saja di pembahasan. Jadi tidak ada aturan baku mengenai perhitungan ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Hujan lagi di tempat saya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau memang dirasa cukup, ya sudah saya cukupkan karena memang pertemuan pertama baru seperti ini, baru pendahuluan. Untuk modul template silahkan download di GCR. Untuk rekaman pertemuan kali ini ya nanti akan saya share seperti kemarin saya jelaskan ya. Rekamannya itu nggak bertahan lama. Kalau zoomnya mati ya dia mati hilang. Jadinya kalau dirasa perlu silahkan download. Kalau enggak juga nggak usah, ya nggak apa-apa. Yang penting dipersiapkan tadi kelompoknya silahkan dibagi. Nanti kirimkan ke saya. Nanti akan saya share via GCR untuk pengingat. Seperti itu. Oke, kalau memang nggak ada, ini saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi Senin depan, karena kelas kalian ada Gimdas juga, Gimdas teori. Kita ketemu di Senin depan. Tetap jaga kesehatan. Dan semoga keadaan semakin membaik lah, kita bisa kembali ke kampus. Kalau saya kembali ke kampus, kalau kalian memang baru datang pertama ke kampus untuk kuliah. Ini masih banyaknya di luar Jakarta kan? Atau ada yang semua di area Jabodetabek? Enggak, Pak, saya di Jambi. Iya, itu Jambi kemana ya, Pak? Oke. Gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan nanti lewat WA, bisa via PC ataupun langsung ke saya juga nggak masalah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen.